Kitabnya ada di HP. Iya, kitabnya bisa dilihat di HP. Telegram. Nggak tahu Haris bisa. Ramiwan. Itu Iwan biar April lihat kitabnya. Ya. Nah, Haris sama abinya sama-sama lihat kitabnya ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang termulia ini, yaitu majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada setiap muslim untuk mempelajari agamanya. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian kita ikhlas duduk di sini dalam rangka ibadah kepada Allah, menjalankan perintahnya. Yang kita pilih pada malam ini adalah kitab tafsir juz amma. Juz itu satu juz, amma itu nama surat. Kalau diterjemah tentang sesuatu yang besar, amma. Disebut juz amma karena ini satu juz yang sudah banyak dihafal oleh muslimin. Kenapa kita tidak mulai dari surat Al-Baqarah? Karena surat ini yang sudah banyak dihafal. Juga selalu kita baca dalam sholat. Maka kita pelajari karena orang bisa mencapai khusyuk dalam sholat itu apabila mengerti apa yang dibaca. Dan kita diminta oleh Allah SWT ketika sholat itu khusyuk. Nilai dari sholat itu tergantung kehusyukannya. Khusyuk itu apabila bersatu antara badan dan hati, antara badan dengan jiwa. Sementara kebanyakan orang sholat itu hanya badannya. Sementara hatinya begitu takbir sudah berpisah. Maka nilai sholat kata Rasulullah SAW, ada yang mendapat separuh dari pahalanya, ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat seperempat, ada yang mendapat 1/8, bahkan ada yang mendapat 1/10-nya. Apabila mendapat 1/10, itu artinya kan 90%-nya dia tidak menyatu. Itu pun walaupun dia sudah ngerti apa yang dibaca. Tapi gangguan-gangguan dalam sholat itu bisa memalingkan dari sholat. Apalagi kalau kita baca bacaan sholat, tidak mengerti apa yang dibaca. Maka kita berharap dengan mempelajari ini, kita lebih
meningkatkan pahala dari sholatnya. Karena sholat apabila bisa dilaksanakan dengan benar, khusyuk, itu manfaatnya sangat besar. Yang pertama bisa melunakkan hati, dihilangkan dari berbagai penyakitnya. Juga yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena pikiran-pikiran jelek itu bisa hilang dengan sholat. Kapan sholat bisa menghilangkan pikiran-pikiran jelek dalam hati? Ketika dia khusyuk. Khusyuk tadi ngerti yang dibaca, hadir bersama menghadap Allah Azza wa Jalla. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia ketika sholat takbir menghadap Allah, Allah menghadapkan wajahnya pada orang itu. Kecuali atau sampai orang itu berpaling. Ketika orang itu berpaling, maka Allah berpaling. Nah, berpaling di sini ada dua. Ada berpaling secara zahir badannya, tapi itu jarang. Yang sering dan kebanyakan berpaling itu hatinya. Ya, begitu takbir langsung hilang, nggak tahu kemana. Maka tidak sejalan dan berpisah, jauh. Dengan jarak yang jauh. Kadang nggak tahu apa yang dibaca oleh dirinya, tahu-tahu sudah salam. Kalau dia jadi makmum, dia tidak tahu apa yang dibaca oleh imamnya. Nah, yang kedua, ini alasan kenapa kita memilih juz amma dalam rangka meningkatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang kedua, juz amma ini merupakan Al-Quran. Dan Al-Quran ini dikatakan merupakan makanan hati yang paling bergizi. Dan banyak lagi manfaat-manfaat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam surat Yunus. Kita lihat dalam surat Yunus ayat 57. Tadi kayaknya sudah dinyalain sama Faris. Tadi kayaknya sudah dinyalain kok mati sendiri. Di dalam surat Yunus ayat 8 ayat 57 Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi manusia di sini umum, apakah orang kafirnya, orang mukminnya, orang baiknya, orang buruknya. Allah seru semuanya. Ya, ini surah ayat ini namanya harfun nida. Ya, ini huruf seruan, panggilan. Jadi Allah menyeru di sini. Allah memanggil. Siapa yang dipanggil? Manusia. Kata Allah, qad ja'atkum, sungguh telah datang pada kalian mau'idhatun. Mau'idhah itu peringatan, nasihat. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nasihat dari Allah. Peringatan dari Allah. Agar nanti kalau seseorang atau setiap manusia itu menghadap Allah, tidak ada alasan lagi kalau sampai dia membawa beban-beban dosa karena tidak mentaati Allah di dunia, maka sama sekali Allah tidak salah dan Allah tidak zalim kalau Allah itu menyiksa. Kenapa? Allah sudah menurunkan nasihatnya, mau'idhah di sini.
Artinya ini menjadi dalil, menjadi dasar kita di dalam menuju Allah, di dalam kita berjalan menuju Allah. Apa itu? Al-Quran. Jalannya itu melewati dengan mengikuti Al-Quran. Yang disebut oleh Allah di ayat lain itu hablun. Hablun itu tali. Yang harus menjadi pegangan ketika orang itu berjalan menuju Allah. Karena jalannya sangat terjal. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak duri. Harus dengan kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, kata Allah. Berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya. Nah, yang pertama menjadi dasar kita berjalan menuju Allah. Yang kedua menjadi hujjah. Menjadi hujjah itu kalau sampai orang itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak ada alasan dia kalau disiksa oleh Allah. Karena sudah turun Al-Quran. Sudah turun Rasul, sudah ada Ustadz yang ngajari. Nah, artinya menghilangkan alasan-alasan manusia kalau sampai dia menghadap Allah membawa bahan bakar. Itu yang pertama. Yang kedua, syifa'un lima fi sudur. Al-Quran itu syifa. Syifa itu obat. Lima fi sudur terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit manusia di dalam dada itu ada dua. Yang pertama syahwat. Syahwat misalnya orang cinta dunia, mengejar dunia, itu syahwat. Orang melakukan perbuatan maksiat zina. Dan pasti manusia itu muslimin, mukminin itu jatuh pada zina itu pasti. Karena zina itu kata Rasul ada zina mata dengan melihatnya yang diharamkan. Ada zina tangan dengan memegangnya. Ada zina kaki dengan melangkahkan kakinya. Dan nanti berujung kepada zina kemaluan kecuali yang dijaga oleh Allah. Tapi zina mata ini semua dorongan syahwat. Dan syahwat ini termasuk penyakit hati. Artinya apa? Kalau orang itu berpegang kepada Al-Quran, ditahan begitu melihat lawan jenis yang haram, ditahan, ditundukkan, karena itu penyakit. Itu perintah dari Allah di dalam surat An-Nur. Kullil mu'minina yawuddu absarahum. Katakan kepada orang mukminin, orang beriman, agar orang beriman itu menundukkan pandangannya. Dzalika azka lahum. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Atau cinta dunia sampai melalaikan akhiratnya, sibuk mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia sampai lupa akhiratnya, itu namanya penyakit syahwat. Itu bisa hilang dengan belajar Al-Quran. Karena kita pilih tafsir, karena Al-Quran itu obat. Kata Allah obat. Yang kedua penyakit syubhat, kerancuan, yaitu beribadah kepada Allah tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa contoh dari Nabi. Nah, maka seorang itu tidak bisa menghadap Allah dengan selamat kalau di dalam hatinya masih ada apa? Penyakitnya. Ada noda-noda hitam. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, qalbun salim, hati yang selamat dari dosa. Apa bisa? Bisa. Ya walaupun manusia itu jatuh pada dosa, sering jatuh, tapi bisa dibersihkan.
bisa disucikan dengan sholat, bisa bersih, dengan amal ketaatan bisa bersih. Nah, artinya ketika kita menyadari bahwa kita sering dan pasti jatuh pada dosa dan noda, maka tidak ada perbuatan yang lebih baik selain upaya membersihkan hati kita dengan meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Yang ketiga kata Allah, wahudan. Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Apa hudan di sini? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis itu hudan. Warahmatan yang keempat, Al-Quran itu jadi rahmah. Rahmah itu apa? Al-amalus sholih. Ilmu yang diamalkan menjadi rahmah. Lil mu'minin, bagi orang beriman, kata Allah. Ada 4 di satu ayat ini, belum nanti di ayat-ayat lain sangat banyak menjelaskan tentang manfaat Al-Quran atau maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Kata Allah di sini, kul, katakan pada manusia, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmahnya. Di sini di terjemahnya itu ya, dengan karunia Allah dan rahmahnya. Kalau kita baca tafsir di ayat ini, fadlullah di sini adalah ilmu tentang Al-Quran. Kita ngaji ini untuk mengetahui ilmu tafsirnya Al-Quran. Kalau terjemah itu alih bahasa, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu terjemah. Tapi kalau tafsir itu menjelaskan maksud dari ayat itu apa, kandungan dari ayat itu apa, itu namanya apa? Tafsir. Orang mengerti tafsir Al-Quran, mengerti kandungan Al-Quran itu namanya fadlullah, yang disebut dengan fadlullah. Maka dengan fadlullah warahmatihi, dan dengan rahmahnya di sini kalau di tafsirnya diterangkan itu adalah amal soleh. Jadi mengerti Al-Quran dan bisa mengamalkan. Nah, katakan kata Allah, dengan karunia Allah dan rahmahnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Jadi bergembira itu ada 2, ada yang terpuji. Kapan yang terpuji? Ketika seseorang itu mendapati satu pemahaman dari Al-Quran dan hadis dan bisa mengamalkan. Dan itu yang terpuji. Wa kata Allah, huwa, kegembiraan yang seperti itu, khairun, lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Di tafsirnya, lebih baik daripada orang mengumpulkan emas. Orang mengumpulkan emas 1 on misalnya. Wah, seneng. Tapi tidak, kesenangan seperti itu belum tentu terpuji. Kalau orangnya bertakwa, tidak masalah. Tapi ada yang lebih baik lagi dari mengumpulkan emas. Apa itu? Mempelajari 1 ayat dari Al-Quran dan mengamalkannya. Sehingga kita belajar 1 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mengumpulkan emas. Dan lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini makanan hati yang terbaik untuk meningkatkan iman. Di surat Al-Anfal, ya, ayat 2, Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, bukan
bukan ayat 2 ya. Oh, ini Al-A'raf ya. Al-Anfal. Surat ke-6 ya. Allah berfirman, innamal mu'minuna, yang dikatakan orang beriman, dan kita mengupayakan diri kita termasuk orang beriman, ya. Kita menginginkan seperti itu. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina idza dzukirallahu, orang beriman itu adalah orang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau kita disebut nama Allah kok enggak bergetar, itu imannya rendah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila disebut pada mereka itu ayat Allah, dibacakan ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Allah. Di ayat ini menerangkan, kalau kita baca tafsirnya, tidak ada amalan terbaik yang harus kita lakukan setiap saat selain dari meningkatkan iman. Apa di antara penyebabnya iman itu meningkat? Ini tadi, mempelajari ayat Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tapi dipahami maknanya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang bisa meningkatkan iman. Banyak berzikir kepada Allah, banyak menjalankan ketaatan, banyak menjalankan kebaikan-kebaikan, itu bisa meningkatkan iman. Nah, dan apabila sampai manusia itu berpaling dari Al-Quran, itu bahayanya di dunia bahkan di akhirat. Allah terangkan dalam surat Toha, surat berapa? 20 ayat 124. Allah berfirman di ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri", barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka dia akan mengalami kehidupan yang resah, yang sempit. Kalau diterjemahnya di sini, hidupnya sempit. Artinya hidupnya tidak tenang, tidak sukses, tidak bahagia. Walaupun hartanya banyak, tapi hatinya sempit, hidupnya gelisah. Sehingga kita banyak mendapati orang-orang kaya itu nggak kerasan di rumah, melancong ke sana sini, hidup di pantai-pantai, di gua-gua. Orang beriman hidup tenang di rumahnya, walaupun sekedarnya, hidupnya miskin, tapi tenang. Karena ada penenangnya yang mereka miliki, yang tidak dimiliki oleh para pecinta dunia. Kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, kehidupan mereka kehidupan yang gelisah. Wa nahsyuruhu, gelisah itu di mana? Di dunia, di alam barzah, di alam habis alam barzah apa? Di mahsyar, bahkan di neraka, semuanya dunia akhirat hidupnya gelisah, resah.
tidak mendapati ketenangan. Siapa itu? Orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, artinya kalau kita menginginkan kebahagiaan murah, nggak perlu harta yang banyak. Cukup apa? Duduk sabar mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, diamalkan. Pasti Allah akan turunkan yang namanya apa? Kebahagiaan, ketenangan hati. Cuma manusia itu susah, manusia itu sulit. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan kondisi halu'a, banyak mengeluh. Atau dalam ayat lain, fi kabat. Manusia itu fi kabat. Fi kabat itu orangnya susah. Innal insana fi kabat. Sesungguhnya manusia itu fi kabat. Kabat itu susah. Angel kandanane, kata orang sekarang ya. Angel wis. Nah itu asal ciptaan manusia itu kayak gitu. Di ayatnya Allah bilang apa? Innal insana fi kabat. Atau di ayat lain Allah katakan innal insana ila rabbihi lakanut. Gimana itu? Lakanut itu artinya menentang. Manusia itu sukanya menentang. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu sukanya menentang Allah. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti pada hari kiamat manusia yang jauh dari Al-Quran akan dikumpulkan kondisi buta. Na'udzubillah, buta, enggak melihat. Maka orang itu komplain kepada Allah. Qala Rabbi ya Allah, lima hasartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami buta? Waqad kuntu basira, aku dulu di dunia bisa melihat. Sekarang kok dijadikan buta begini? Maka dijawab oleh Allah. Nah, itu sebagai balasan, bahwa balasan itu tergantung perbuatan. Bahasa Arabnya itu al-jaza min jinsil amal. Allah berfirman, Allah menjawab ketika dikomplain, qala kadzalika. Begitulah balasannya. Atatka ayatuna, aku berikan, aku sampaikan kepada kalian, aku datangkan pada kalian ayat-ayat kami, Al-Quran, ya. Fanasitaha, tapi kamu lupakan. Kamu cuma punya saja, nggak dibaca. Kalau baca nggak mau dipelajari. Nah, kamu lupakan itu namanya. Di ayat lain, mahjura. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka balasannya hari ini kamu dilupakan. Na'udzubillah. Jadi ayat ini peringatan, nasihat pada diri kita agar kita ini senyampang, mumpung diberi kesehatan akal, kesehatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an untuk meningkatkan apa? Iman. Itu dua alasan kenapa kita mengambil pelajaran juz amma. Yang pertama untuk meningkatkan kehusuan dalam sholat. Yang kedua untuk meningkatkan iman pada hati kita. Karena tidak ada upaya yang terbaik selain peningkatan iman. Manusia itu dilihat dari imannya. Kita lihat kembali ke tafsir Al-Fatihah. Di sini judulnya Tafsir Suratil Fatihah. Ya, tafsir surat Al-Fatihah. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah, sumiyat bidzalika, disebut Al-Fatihah. Kenapa ini disebut surat Al-Fatihah? Li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Karena Al-Quran itu dimulai dengan surat ini. Atau kalau diterjemah surat pembuka, gitu ya. Fatihah itu pembuka.
Waqatila ada juga yang mengatakan innaha awwalu suratin, bahwa Al-Fatihah ini surat pertama nuzilat kamilatan yang diturunkan secara sempurna. 7 ayat itu langsung turun, sekali turun, yaitu surat Al-Fatihah ini. Kita nunggu azan dulu sebentar ya. Nah, kita lanjutkan ya. Hadis surat ini Al-Fatihah ini, qala ulama mengatakan innaha tashtamilu ala ma'anil Quran. Al-Fatihah ini berisi atau mengandung makna secara global dari Al-Quran, makna umum. Jadi kayak rangkumannya gitu. Ringkasan dari Al-Quran itu di Al-Fatihah, atau Al-Quran itu uraian dari surat Al-Fatihah, rincian dari Al-Fatihah. Bitauhidi, baik mengenai tauhid. Tauhid itu keimanan atau akidah. Wal ahkam, hukum-hukum, larangan, perintah, dan seterusnya. Wal jaza, balasan. Wa turuku bani Adam, dan jalan-jalan bani Adam. Wa ghairu dzalika.
Walidzalika sumiyat Ummul Quran, sehingga Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran. Diterjemah apa ini? Induk. Ya, diterjemah induk Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Wal marja'u lisyai'i yusamma umman. Induk sesuatu itu disebut umman atau ibu. Nah, wahadi surat ini laha mumayyizatun, punya kelebihan, tutamayyazu biha an ghairiha, yang dengannya dibedakan dengan surat lainnya. Minha, diantaranya annaha ruknun, bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan rukun atau dijadikan rukun oleh Allah. Fi sholawati, rukun dalam sholat. Allati hiya afdalu arkanil Islam, yang sholat itu merupakan paling utamanya rukun Islam. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Fala sholata, maka tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah. Karena itu rukun. Wa minha, diantaranya juga keutamaan Al-Fatihah, annaha ruqyatun, bahwa surat Al-Fatihah ini disebut dengan surat ruqyah. Idza quri'a biha 'alal maridi, kalau dibacakan pada orang sakit, sakit badan ataupun hati, ya, kena penyakit atau kejinan, Sufia, dia bisa sembuh biidznillah, atas izin dari Allah, dengan dua syarat ya, yang tergantung kualitas pembacanya. Yang baca Al-Quran misalnya orang kafir ya, itu enggak ngefek. Walaupun orang beriman yang baca, efeknya itu tergantung tingkat keimanan pembacanya. Yang kedua, yang dibacain harus yakin. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi pernah bersabda, lilladzi qara'a 'alal terhadap orang, Rasul pernah mengatakan kepada orang yang sahabat yang membaca Al-Fatihah, pada orang yang tersengat, alladzi, orang tersengat. Ada pimpinan suatu kabilah di kampungnya terkena sengat sampai nggak bisa bangun. Maka ada rombongan sahabat bertamu, minta dijamu tapi nggak mau. Kemudian setelah orang sahabat pergi, dikejar, disuruh oleh pimpinan kabilahnya ini yang sedang sakit. Mungkin dia punya obat, dipanggil, bisa menyembuhkan tuan kami? Bisa, tapi syaratnya kami dijamu. Oh iya, dijamu, disembelih apa gitu, banyak. Maka dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, sampai waladhdallin, langsung berdiri tanpa ada keluhan apa-apa, langsung berdiri, sehingga difahami oleh para ulama bahwa obat termanjur di dunia ini Al-Fatihah. Cuma tadi kemanjurannya tergantung apa? Pembacanya. Fabari'a, kata beliau, maka dia sembuh. Wa ma yudrika annaha ruqyatun, maka kamu telah tahu bahwa ini ruqyah. Waqad ittada'a ba'dun nas, telah salah sebagian manusia, al-yaum, hari ini, manusia sekarang ada yang mengada-ngada fi hadhihi surah, tentang surat ini. Fasaru yahtamuna biha ad-du'a, yaitu dengan menjadikan surat Al-Fatihah ini sebagai penutup doa. Wa yabtadi'una biha al-khutab, dan juga memulai khutbah-khutbah dengan Al-Fatihah.
Mari kita buka pengajian ini dengan Al-Fatihah misalnya. Atau mari kita tutup dengan doa, kemudian yang berdoa membaca, terakhirnya dibaca dengan Al-Fatihah. Kata beliau, wahada ghalatun, ini adalah kesalahan. Tidak ada contoh dari Nabi memulai khutbah itu dengan bacaan Al-Fatihah atau menutup doa dengan Al-Fatihah. Nah, yang ada itu diruqyah untuk meruqyah dan dibaca ketika sholat. Nah, insyaallah untuk basmalah bismillahirrahmanirrahim kita akan bahas Sabtu depan. Mudah-mudahan mukadimah ini memberi semangat kita untuk terus mempelajari Al-Quran, karena ini merupakan makanan jiwa kita, makanan hati kita, berkaitan juga dengan nasib darah daging kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.